Setiap orang punya perasaan di momen itu yang membuat mereka bisa withdraw dan bilang, kok gue nggak nyaman. Itu wajar banget sih, Mas. Tapi abis itu jangan lama-lama dong. Persis. Yang mau disampaikan dalam No Baper itu, we have to be fully living in the present moment. And the past is no longer exist. Ya karena kan otak kita nggak bisa mendeteksi mana yang real, mana yang imajinasi, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Kayaknya mutlak deh harus bodoh. Kalau udah pintar kan jadi nyebelin ya, Mas. Betul, muda kok pinter. Muda harus goblok dong. The ego is take a big role. Kalau seorang pemimpin masih self-centered, dia mengabaikan audience, Mas. They don't care. Ini gua, mau apa lo? Ya begitulah Mas Erwin. Dulu kenal Mas Erwin tuh ya dari radio dan sebagainya awal-awal, lalu kemudian banyak dengar gitu ya. Tapi nggak pernah punya kesempatan ketemu secara langsung. Gue kan ngubungin si Mbak Sari kan. Kan we are quite close ya. Mbak Sari. Sari tuh satu angkatan beda 3 bulan sama gua. Terus seru kan orangnya. Seru banget. Terus waktu kami bikin pesta 25 tahun pernikahan di rumah, waktu itu rumahnya belum jadi yang di Ubud. Ngundang si Mbak Sari. Datang dia. Datang. Datang. Ya small circles. 100 orangan lah gitu. Rumahnya belum jadi, dipaksa ya datang. Terus waktu itu telepon Mbak Sari, gue kayaknya pengen deh, kan kemarin kami ulang tahun ke-20 kan, last year. Gue pengen deh kerja sama kompas.com. Oh Mas Inu aja, lo pasti nyambung. Oke. Ya udah, then I text you. Betul. Sari tuh suaminya juga teman gue. Sarinya sendiri teman gue, Randy kan. Nggak kenal? Nggak kenal. Itu teman-teman dia wartawan juga di Jakarta Post. Ya 2 orang wartawan yang asik lah. Iya. Dan connect karena banyak ide dan apa yang kami prihatinkan sama. Kayaknya Mas Erwin juga punya keprihatinan yang kurang lebih sama aja. Iyalah. Nah, menjadi Mas Erwin sekarang itu, kalau ini kan ini kita belum mulai kan? Panjang. Nggak kan? Nggak tahu. Oke, udah mulai. Udah mulai? Yang bener. Kalau tadi di ruangan Mas Erwin di lantai 5 tadi kan, ada papan yang mengingatkan dan membuat Mas Erwin melihat, wah ini kayak booster atau pokok-pokok atau titik-titik di mana Mas Erwin bisa mengingat dan mengingat atau merawat ingatan itu kan penting banget. Nah kalau rentang sekarang Mas Erwin 53, 54 ya? 55 di mau 55. 2025 jadi 55. Angka yang bagus. Nah, tapi nggak bisa gue balik-balik. Kalau di kelas lagi ngajar, umur saya 45. Maaf, saya lupa 54. Sekarang nggak bisa, harus tetap. Nah, titik di mana yang bisa ditandai untuk Mas Erwin bilang dan menjadi seperti Erwin sekarang? Larinya ke memorabilia yang ada di ruangan saya ya? Boleh. Mas Inu. Kalau saya ngelihat sebenarnya, kalau nengok ke belakang ya, kalau gue nengok ke belakang, kalau nengok ke belakang terlalu banyak, itu bisa jadi belagu. Betul. Sejujurnya. Ya. Kayak, gue udah ngelakuin ini, gue ngelakuin ini, A, B, C, D gitu. Jadi belagu. Jadi sangat berusaha dari dulu untuk tidak banyak nengok ke belakang. Karena yang udah terjadi, I think it's already no longer exist. And that's it. Yang nempel di ruangan dinding saya yang Mas Inu tadi lihat, itu ada 2 event besar, itu bisa jadi kayak motivasi saya dan afirmasi saya bahwa saya pernah melakukan 2 event besar itu dan saya bisa melakukan hal-hal lain in the future. Cuma itu aja. Itu. Iya. Jadi saya benar-benar hidup di antara waktu saat ini. Mencoba 100%. Meskipun berat dan susah ya. Karena hidup di hari ini dan waktu ini. Ketika saya misalnya nengok ke belakang, mungkin ada banyak perasaan yang tidak menyenangkan, terutama dealing with many people surroundings yang membuat saya menjadi bete, baper atau kecewa. Itu tuh banyak sekali pergulatan di situ. Tapi makin bertambah umur, gue belajar untuk always be in the present moment. I see. Iya. Terus kalau nengok ke belakang, sekarang nengok ke belakang, apa yang lebih baik dibanding hari ini yang sudah saya lakukan dibanding kemarin. Jadi lebih kepada behavior. Ya. Nanti di dinding itu ada 2 kan, yang Mas Erwin tadi sebut. Satu Phil Collins, satu lagi? Satu lagi ada satu event yang saya
buat waktu itu saya bikin I.O. dengan beberapa partner. Itu kami bikin event di New York. Oke. Waktu itu, waktu saya masih siaran di Prambors, Mas, era 80-an akhir sampai 90-an. 93 saya resign. Terus saya tuh tiba-tiba muncul jadi penyiar radio, terus dikenal, kaget juga ya, nggak nyangka gue gitu. Dulu radio powerful banget. Sangat kan? powerful. Untuk generasi 90-an. Yes, betul. Dan itu saya kebetulan ada di era golden moment itu. Dan terus langsung didapuk jadi presenter televisi lah dan segala macam, MC off air banyak sekali. Jadi ya lumayan punya income. Jadi sering dulu kan saya tuh kiblatnya ke Amerika. Ya karena kita tahu kan entertainment tuh semuanya source-nya dari situ, nggak ada lagi yang bisa ngalahin Amerika pada saat itu gitu. Jadi sering sekali, tapi saya pergi lebih ke East. Ke West, ke LA ya, lebih ke sana ya, karena ke situ kiblatnya. Bergaul dengan anak-anak Indonesia di sana gitu, borjuis gitu. Suatu saat tiba-tiba saya mikir, gue pengen ke East kayak menarik deh New York City. Pindah ke situ, jadi karena uang cukup, jadi setiap tahun saya bisa sekali 2 kali pergi ke sana untuk liburan aja, Mas. Tapi liburan juga pulang bawa beberapa ide ya? Iya, ide dan juga CD rekaman, terus ada buku dulu tuh kalau jadi penyiar, saya tuh kayaknya cuma gue deh di radio itu yang punya buku Billboard 100 dan segala macam tuh saya beli tebel-tebel. Dulu susah banget tuh. Iya. Itu jadi manual book saya, Bible saya kalau saya lagi siaran gitu. Jadi saya bisa cerita lebih banyak gitu. Nah, tiba-tiba saya ke East, ke New York, saya ketemu dengan environment atau crowd yang totally beda, the opposite. Yang ini borjuis, yang ini down to earth. Yang ini very genuine. Saya kenalan dengan ketua Permiasnya, waktu itu masih Permias ya istilahnya. Ngobrol sama dia, sama Kathy namanya waktu itu. Terus saya bilang, Kat, ini kok anak-anak Permias di New York itu beda banget dengan anak-anak di LA. Ya berbeda juga ya, upbringingnya berbeda kan. Betul ya. Kayak kita bikin sesuatu yuk. Saya bilang, saya punya I.O. di Indonesia. Kita bikin apa? Nggak tahu, entar gue pikirin deh. Tapi gue pengen kerjasama sama lo. And your team. Karena tiap hari hangout sama mereka. Ya. Jadi paham. Zaman break dance pakai itu kan. Kompo di pundak. Gitu, jalan-jalan. Dan saya pulang, saya bilang sama teman-teman di kantor. Yuk kita bikin event. Tapi saya nggak mau event cultural tentang Bali, saya bilang. Ini terjadi eventnya di tahun 93. I was 23 years old, Mas, at that time. Kenapa nggak mau Bali? Saya bilang bosen. Terlalu populer. Iya. Something new, cari yang lain. Kebetulan satu tim di kantor itu berkesenian dan sangat dekat dengan kebudayaan di Cirebon. Dia cerita bahwa waktu itu ada Ibu Sawitri. Sawitri. Saya kan nggak tahu ya. Siapa beliau? Beliau umurnya 70 something, menari topeng Cirebon. Saya pernah lihat dia. Pernah lihat ya? Itu kan gila ya, Mas? Saya merinding saya. Itu kan gila banget. Transit. Yes! Itu kan gila. Terus, dan desanya di Desa Losari, 1 jam dari Cirebon. Saya bilang, wah this is interesting. Ceritain lagi, iya kalau nari itu bisa sampai trans. Dan bisa angkat kaki sampai 5 menit something lama. Dan umurnya udah sepuh. Wow, saya bilang, yuk kita pergi. Mereka hubungin keluarga Ibu Sawitri. Dan cucunya, dan anaknya, dan keseniannya. Saya datang ke situ, mereka membuat mini show. Itu saya datang, waduh, lihat desanya sangat tanah, susah, tandus. Kering ya? Iya, kering banget ya di Losari itu. Melihat performance mereka dan gamelan dan segala macam, saya jatuh cinta. Saya bilang, this is it. Ini yang menurut saya beda. Gitu. Tapi kan waktu itu nggak tahu ya, ada sponsor apa enggak. Gue yakin aja sih, Mas. Gitu. Terus saya bilang sama si tim di Permias, gue udah tahu gue idenya apa. Terus saya telepon teman saya waktu itu, teman saya kerja di UNICEF di Jakarta. Saya telepon dia, saya bilang, gue mau bikin event tapi gue mau di New York. Dan gue udah ngomong ke tim, gue udah punya tim, gue mau yang datang orang bule semua, nggak mau orang Indonesia. Karena nggak ada gunanya, ngapain orang Indonesia yang nonton. Ya kan gitu ya. Terus saya kerja sama dengan konjen di sana dan segala macam. Saya udah bilang itu, teman saya bilang, lo nggak bisa segampang itu bikin event di sana dan membawa nama charity untuk UNICEF. UNICEF. You have to prove it to us, katanya.
Apa? Lo bikin event di Indonesia beberapa kali dan uang itu lo kasih buat UNICEF Indonesia. Oke, let's do it. Saya bikin event lah. Jadi kan saya resign tahun 93 dari radio, terus saya fokus di balik layar bikin event itu. 3 event itu dijalanin, uangnya kasih ke UNICEF Jakarta, terus mereka mengeluarkan surat. Representatif dari Jakarta mengeluarkan surat untuk saya. Saya bawa itu ke kantor UN, ketemu dengan pemimpin di UNICEF di New York. Saya bilang, ini ada lalala, kita mau bikin ini. Dan dana kalau mau dibuat, karena saya bilang ada performance yang unik, lo pasti belum pernah lihat. Dan juga siang hari kita akan bikin exhibition. Ada 2 exhibition, yang pertama adalah melukis batik Megamendung, dan yang kedua adalah lukisan kaca yang dilukis dari belakang. Nah, itu sangat identik sama Cirebon. Terkaget-kaget, saya dikasih surat itu, saya bawa pulang ke Jakarta, saya bikin proposal, saya lempar ke Mensesnek, waktu itu Pak Murdiono ya. Ngomong ke Pak Murdiono, eksistensi dengan beliau, terus beliau bilang gini ke saya, kamu kok yakin banget? Diragukan ya? Kamu bisa, dari mana kamu yakin ini bisa sukses? Saya bilang, sukses Pak, ini kan bawa nama Indonesia. Timnya udah ada semua, we do some research. Kemudian, yakin ya? Iya Pak, saya yakin banget. Beliau pindah dari sofa kantor beliau ke ruang kerja, angkat telepon, minta beberapa konglomerat Indonesia untuk mensponsori event ini. Ngumpul dana, kami berangkat. Jadi dua event itu yang saya tempel di kantor saya itu tujuannya untuk membangkitkan afirmasi saya, Mas. I can do anything. We can do anything if you believe in ourselves. Ya gitulah kira-kira menjawab pertanyaan Mas Inu. Tapi habis itu kan Mas Erwin ke radio lagi ya? Iya, karena bisnis bubar karena Chris Muan, terus balik ke radio lagi. Radio, dan di situ nama itu kemudian muncul lagi dan dari situ saya mulai terpapar, oh Mas Erwin siaran. Di era-era sebelumnya 90-an itu saya dengarnya nggak Prambors dulu. Iya, Prambors gantian. Dulu radio-radio yang lucu apa SK ya? SK. Itu kocak banget. Miing, Bagito dan kawan-kawan itu lucu. Ya gantian sama Prambors saja berdua itu ya. Saya kemudian mengenali dan menjadikan radio sebagai sumber informasi dan hiburan. Emang waktu itu emang hard rock di era itu. Hebat. Bisa masuk di ceruk yang masih kosong ya. Persis. Kan waktu itu kan target segmen radio cuma ada Prambors anak muda dan kemudian Trijaya FM ya. Sekarang jadi Sindo Trijaya. Di tengah-tengah itu kan kosong. Ya, masuklah Hard Rock FM. Jadi positioningnya tepat. Terus saya diminta sama Mutia untuk lo bantuin gue. Karena kemarin lo nolak gue minta untuk jadi partner gue. Oke. Siaran ya? Sekarang nggak boleh nolak. Nggak bisa nolak, dia marah. Tapi rentangnya kan cuma 3 tahun ya, rata-rata ya. Apa yang membuat Mas Erwin punya kesadaran atau apa ya? Apa dalam diri itu muncul, 3 tahun kayaknya harus melakukan sesuatu deh? Iya kayaknya gitu deh Mas. Gue tuh tidak suka dengan sesuatu yang monotonous. Selalu ternyata suka tantangan, seneng adrenalin. Ya. Dan kalau nggak ada nyari sendiri? Nyari. Dan gue pasti flight. Kabur. Saya kayak meninggalkan radio yang pertama Prambors resign. Kemudian di Hard Rock juga resign. Ya itu karena ngerasa udah stagnan. I see. Saya perlu ruang baru. Saya perlu kreativitas saya bisa saya maksimalkan. Saya bisa exploring ourselves. Itu yang saya akhirnya baru tahu symptoms itu selalu terjadi 3 tahunan. 3 tahun. Nah, sebenarnya apa yang Mas Erwin cari itu? Gue juga gak tahu Mas, asli. Waktu mau jadi penyiar radio pun, saya cuma terobsesi dengan kehebatan para penyiar radio yang bisa berbicara di atas intro lagu dengan waktu yang sangat terbatas. Karena waktu itu di Prambors ada 2 model penyiar, penyiar kata dan penyiar DJ. Oh, ada kategori. Penyiar kata berbeda. Apa tuh? Penyiar kata yang ngomong, ada operator. I see. Yang taking care all the equipment. Kalau penyiar DJ seperti DJ. Jadi ngomong di atas, megang alat. Ngomong di atas intro lagu. Dan kita kan tahu ya Mas, intro lagu kan pendek ya. Few seconds gitu. Nah saya dari SMP udah dengerin radio itu, karena kan radio sangat fenomenal. Saya bilang, kok mereka hebat sekali ya bisa ngomong dalam hitungan sangat cepat. Dan pesannya sampai. Sampai greetings, menyebut nama, nyebutin penyanyinya mungkin. Bahkan ada adlib segala berani ngambil. Kalau di opening nggak ada adlib Mas. Oh nggak ada. Itu di tengah. Di tengah. Belakang. Jadi saya terkagum-kagum.
Jadi pada saat itu saya hanya berpikir, menarik sekali pekerjaan ini. Mungkin saya juga suka dengan linguistik ya Mas, yang membuat kehidupan saya bertumbuh gitu. Tapi pada saat diterima jadi penyiar radio pun, saya nggak punya pikiran apapun. What is the next life? Nggak ada juga Mas. Jalan aja. Jalan, tapi begitu masuk jadi penyiar radio, saya tuh orangnya gaspol. Gue kagak suka setengah-setengah. Total lah ya. Yes, nyebur basah, abis-abisan. And always curious. Tapi begitu di training 40 hari, ternyata ini bisa dipelajarin. Yang gue lihat mereka jago ngomong, ada skrip, ada latihan. Jadi kami kemudian sebelum ngomong, kami milih lagu yang intronya agak panjang, kami exercise. Sebelum airing. Jadi gue bilang, ini bisa dipelajarin. Oh ternyata I have no surprise begitu. Jadi ketika kita masuk di dalam, ada ilmunya. Ada ilmunya bisa dipelajarin. Science base juga kan? Iya, dan setelah itu ya tiba-tiba masuk ke medium yang lebih besar, ke TV dan event. I didn't expect at all sih Mas. Cuma selalu ada titik kejenuhan itu ya. Iya. Karena walaupun waktu saya pergi juga banyak orang yang marah-marah dan goblok-goblokin gue, lo goblok banget, semua orang pengen kayak lo. Tapi gue udah nggak ada flame, udah nggak ada api dalam diri gue. Terus gue mau ngapain? Itu penting tuh. Nggak ada api yang bernyala-nyala. Iya, gitu ya. jadi saya dengan mudah bisa flight aja kabur. That's it. Dia berat buat Prambors itu ketika kehilangan. Iya dong pasti. Beberapa penyiar andalan juga terpaksa diatur kan? Iya. Buat Mas Erwin mungkin santai aja karena ini bagian dari keinginan untuk menyalakan api kan. Tapi buat yang ditinggal kan apinya langsung padam. Enggak juga lah. Enggak. Setidaknya ada sesuatu yang terganggu kan waktu itu. Mungkin ya. Oke. Iya. Tapi dalam proses untuk kemudian ada di titik gue harus melakukan sesuatu deh. Apa signalnya yang Mas Erwin rasakan atau yang membuat kayaknya gue harus melakukan sesuatu deh, atau yang membuat gue harus keluar atau memenuhi tantangan yang baru? Ada suara ya Mas dari dalam diri. Ada suara dari dalam diri yang bilang this is not right. You need to get out. Selalu ada itu, ada suara itu. Nggak tahu itu dari mana. Dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah gue nggak tahu. Tapi selalu ada, dan suara itu makin hari makin kencang. Nyaring. Kalau nggak dituruti kayak mengganggu banget atau? Oh, mengganggu banget Mas. Gue jadi bete seharian. I will not gonna become productive. Dan nggak ada kreativitas lagi kan? Sudah pasti. Jadi stagnan kan? Terganggu kan ya? Iya. Terus jadi kayak bangun tidur tuh nggak ada semangatnya, kayak zombie. Iya. Dan nggak mau kayak gitu. Jadi selalu ya juga mungkin fast thinking. I'm a fast thinker. Juga cepat ya, semua dikerjain dengan begitu cepat. Mikir cepat, jalan cepat, ngomong cepat. Jadi ketika ada satu partikel atau bagian komponen yang terganggu, itu kan mengganggu semuanya. Persis. Dan bangun tidur jadi nggak nyaman. Nggak happy, nggak semangat. Aduh, kok gini gitu. Nah suara makin besar itu, Win lo mesti cabut. Terus abis itu nggak tahu what is the next life. Cuma waktu saya ninggalin radio yang pertama itu, saya juga harus mikirin sesuatu kan. Karena waktu itu saya ninggalin, saya umurnya 23 tahun kalau nggak salah, apa 22 gitu. EO, I really like it. Arranging something from scratch. Terus ketemu beberapa partner. Oke, let's make it happen. Ya udahlah, saya di bagian yang ngatur-ngatur. Dan senang sekali di balik layar. Aduh, gila. Gue menemukan sesuatu, kayak ada oase gitu loh Mas. Iya. Sesuatu yang gue tidak tahu dan ini bisa memfasilitasi apa yang ada di kepala. Mau bikin nyala lagi. Iya, nyala lagi dan seru. Berkembang gitu ya. Pekerjaan itu makin banyak, tanggung jawab, kepercayaan klien makin banyak. Ya tapi ternyata Krismon kan 98 ya udah bubar, balik lagi ke radio. Dan belakangan kan Erwin dikenal sebagai communicator atau yang mampu mentraining orang atau pendidik lah atau pengajar. Kalau tadi saya ngobrol di atas, ternyata punya kurikulumnya, ternyata punya sesuatu yang bisa dilatih ya. Itu kan pengalaman yang waktu pertama di Prambors itu ya. Iya. Dan dari tiga, tidaknya yang saya sekarang paham ya, penyiar atau orang di radio, lalu IO, dan pendidik sekarang. Nah, tiga itu Mas Erwin sejak awal merancang itu atau yang ngikutin dorongan? Enggak Mas, semua tuh kayak tadi saya bilang, selalu ada pintu yang terbuka ketika saya berada di dalam ruangan itu. Ketika saya mengeksplorasi,
kemudian menemukan banyak hal yang baru dan mungkin sudah dianggap menguasai atau saya sudah terbiasa, selalu ada dorongan suara itu dan kemudian ada opportunity baru karena dorongan suara itu dan membuat saya untuk membuat sebuah strategi kecil. Oke, gue harus bikin ini. Oke. Bisa apa enggak, yakin apa enggak, saya selalu percaya itu. Gue pasti bisa. Jadi di rumus saya nggak ada yang nggak bisa. Gue pasti bisa, gue yakin asal gue jump 100%, all out. Nyemplung basah benar. Iya, gue pasti bisa. Anything. Anything in my imagination akan jadi real. Itu belief yang begitu kuat di kepala saya, Mas. Tempat ini ada nih, visualize. Yes. Ini salah satu kan. Iya. Itu saya juga ada paham yang kurang lebih mirip. Sesuatu yang bisa kita bayangkan secara detail, itu udah dikit lagi akan terwujud. Iya, karena kan otak kita nggak bisa mendeteksi mana yang real, mana yang imajinasi, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Nah, itu dihidupin aja. Supaya menjadi benar-benar real. Iya, dan the unknown factor itu menurut saya menarik, Mas. Ketika kita berjalan dan kita tidak tahu, mata kita kan lebih terbuka. Betul. Lebih aware. Lebih aware. Awas, ya. Iya. Kayak ini contoh misalnya, kalau kan saya tiap hari tuh ada morning rutin olahraga, jogging dan lari. Tapi saya soliter ya, kalau olahraga sendiri, nggak suka by group. Very independent. Misalnya saya nginep di satu kota. 2 hari deh mau kerja, mau ngajar gitu. Hari pertama pagi bangun, biasanya jam 5, setengah 6. Habis berdoa dan segala macem, sebelum makan saya jogging. Morning routine itu? Iya, udah pasti. Itu nggak bisa ditawar, Mas. Terus saya ambil jalan belok kiri dari hotel itu. Besok kalau masih di situ, saya belok kanan. Ini ciri-ciri orang kreatif. Oh gitu ya? Iya. Nggak melakukan sesuatu yang sama dalam waktu yang berurutan. Karena dia akan membuka ruang hal yang tidak terduga. Kan? Iya. Dan ketika kita menemukan nggak terduga, kreativitas kita kayaknya dilatih. Itu jadi berjalan di unknown factor itu menurut saya sangat menarik, Mas. Menarik gitu, karena banyak mata lebih lebar terbuka, lebih penasaran. Ada kejutan juga biasanya. Tentu. Tapi resikonya juga ada kan, Mas Erwin? Ada. Kan kita nggak pasti dengan sesuatu yang belum kita lalui juga. Nah, deal dengan itu kadang-kadang Mas Erwin gimana? Memberi ruang untuk keterkejutan, tapi ada sisi yang bisa dikontrol juga. Itu kalau dulu lebih nekat sih, Mas. Tanpa pertimbangan. Waktu masih muda ya. Waktu pindah dari radio ke IO, itu mikirnya cuma gue yakin gue pasti bisa, nggak mungkin Tuhan nggak bukain jalan. That's it. Tapi makin kesini, tentu ada mitigasi resiko ya. Ada perencanaan, ada strategi yang dibuat. Terus kalau sekarang kan ada tim yang membantu, nggak sendirian lagi gitu itu ya. Itu pentingnya kita muda sih. Ada kenekatan dan kebodohan yang harus kita habiskan ketika muda kan. Kayaknya mutlak deh harus bodoh. Kalau udah pinter kan jadi nyebelin ya, Mas. Betul, muda kok pinter. Muda harus goblok dong. Saya ingat Remi Silado ya ngomong itu. Habiskan stok salahmu ketika muda. Karena kalau buat salah ketika tua, lo bodoh banget. Iya. Harusnya ketika muda. Dan itu memang resiko-resiko emang diambil di situ ya. Iya. Self-exploration, I would say. It's so interesting. Oke. Kembali ke yang Mas Erwin tadi, kemampuan mendengar suara yang membisikkan sesuatu itu kan nggak semua orang punya kemampuan itu ya. Kalau Mas Erwin sendiri melatihnya dengan apa? Selain morning routine itu atau journaling juga? Atau saya sekarang melakukan journaling. Baru tahun ini saya melakukan journaling. Tapi saya ke belakang ya, kepala saya sangat bising. Terlalu banyak ide, terlalu banyak maunya. Di antara suara-suara yang muncul di kepala saya atau di hati saya, itu pasti ada suara yang lebih dominan. Terutama untuk langkah berikut mau ngapain. Oh, itu dominan. Iya, itu dominan. Jadi di antara kebisingan di kepala, ada suara yang lebih vokal. Nah, itu yang saya dengar. Karena dia tiap hari resonate. Tiap bangun, tiap pagi, tiap hari itu makin kenceng. Kayak toa. Terus kalau toa ada di dalam kuping gitu. Terganggu. Iya, gue terganggu banget, Mas. Itu. Kalau sekarang, I have that clarity and peacefulness, itu karena saya meditasi. Suka banget. Jadi ketika kita hening. Saya melakukan meditasi 20 menit tiap hari. Setelah jogging? Setelah jogging. Wow. Ya, jadi I invest my time, my morning routine,
Itu kurang lebih 2 jam Untuk sebelum beraktivitas. Personal banget ya? Iya, for me. Iya, Termasuk read books. Oke. Itu Pagi tuh, hari. iya, dan breakfast. Itu ritual yang nggak bisa diganggu. Kalau diganggu, jadi gue Kacau hari itu. iya, repot. Oh kalau gitu ntar ini di sini aja diselipin, itu udah kacau ya. Iya. I got that peacefulness from that sih mas. Kayak suara itu bisa muncul, clarity itu bisa muncul, dan makin gampang mendengarnya. Ya, bisa diikuti juga kan? Iya. Dan kan- tahu mana yang false, mana yang real. Tahu sih. Dengan hening tadi ya? Iya. Meditasi. Iya. Dan clarity itu emang, kalau bukunya si Yuval yang 21 Lesson for 21st Century itu, Harari. kata pengantar depannya ada clarity is power. Iya. Dan itu betul sekali kan. Ketika kita mampu, setidaknya dalam diri kita yang mengenal atau tahu sebenarnya kita mau ngapain sih gitu. Dan kalau kita mendengar itu dan mewujudkan, kayaknya buat kita juga lebih tenang kan. Iya. Karena dia nggak akan ganggu terus di diri kita. Iya. Kita mengikuti apa yang dalam hati kita mau diwujudkan gitu ya. Walaupun banyak orang yang nggak menemukan clarity itu ya. Iya. Ya mungkin dalam kebisingannya juga ngerasa nggak menemukan yang mana yang harus diikuti. Yes. Keheningan itu kayaknya yang membantu untuk kita bisa memilah-milah ya. Ya karena saya banyak baca buku dan literasi ya mas. Saya melihat behavior orang-orang yang ada di top level. Oke. Mereka punya pola yang sama mas. Saya dulu tidak punya itu. Sejak kapan Mas Erwin punya pola yang lebih tertib pagi, Iya. morning routine itu? Kayaknya setelah pas COVID ya. COVID ya? Iya. Pas COVID tuh lebih tertata. Oke. Kalau misalnya kayak olahraga seminggu 3 kali saya tergantung dengan tempat pusat kebugaran. Sekarang nggak? Enggak. Sendiri? Sendiri. Dan repot ya, time consuming. Macet. Betul. Ngantri. Ya. Mandi. Ganti baju. Kalau sendiri kan ya udah Bodoh full. amat. Very practical. Betul. Karena saya yang selalu mengukur waktu. Saya sangat berhitung soal waktu. Buat saya itu mahal banget. Dan ketika kebiasaan itu saya baca-baca buku dan literasi, saya bilang, kok hebat ya? Oh nggak heran mereka tuh punya clarity dan at certain point mereka bisa make some decision dan tepat decision itu gitu. Selain ada tim dan segala macam ya. Tapi saya melihat ada pola yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di top level. Jadi saya envy Dengan mereka? dengan mereka. Apa yang mereka lakukan? Iya. Oh ternyata polanya sama. Jadi ada satu buku yang ring a bell mas, yang bikin saya lebih aware. Yang nulis Timothy Ferriss, judulnya Tribe of Mentors. Dia cerita, dia menginterview 120 CEO. orang, top level, Many multidisciplines, dari background yang beda-beda. Dan diambil benang merahnya? Dia menginterview melemparkan 6 atau 7 pertanyaan yang sama. Oke. Tentang gaya hidup mereka. Jadi dilempar ke si A, si B, semuanya lah pokoknya orang hebat yang kita lihat ada di timeline kita. Buku itu tebalnya kalau nggak salah 600 atau 700 halaman. Nah, tebal sekali. Tapi ringan ya. Karena kan hanya cuplikan narasi interview ya. Dan copy paste selalu Jadi polanya kita tahu pertanyaannya jawabannya apa. Iya. Ada yang lucu juga, ada yang bilang, saya lupa siapa, mungkin Elon Musk kali bilang, I don't have much time, maybe next time. Itu yang dia tulis di situ gitu. Akhirnya setelah baca buku itu, saya ada kesimpulan di kepala saya tentang the morning routine itu yang dilakukan. Nah, saya mengcopy cara itu. Saya mengcopy cara itu. Dengan proses yang panjang ya mas, nggak bisa langsung cepat gitu kan. Persis ya, baru 5 tahun terakhir berarti kan? Iya. COVID kan 2020 ya? Iya. Dan itu dari habit yang kemudian... Iya, membangun itu. Membangun. Dimanapun saya pergi. Mau traveling tempat jauh sekalipun keluar Indonesia, melakukan itu. Itu banyak dilakukan dan dipilih oleh, setahu saya, mungkin saya keliru, di biksu, tempat-tempat biara, itu pagi memang dihabiskan untuk morning routine yang sifatnya personal. Iya. Entah dia berdoa, meditasi, atau melakukan aktivitas fisik sendiri. Iya. Kontemplatif. Ya, itu kontemplatif dan itu kayak membantu orang punya clarity atas apa yang banget dia sih harus mas. putusin. Itu juga yang selalu kami sampaikan di kelas ke peserta atau ke orang-orang ya. You have to find your own clarity and purpose.
Jadi nggak flat gitu, nggak dull hidupnya. Soal pelatihan dan kelas-kelasnya Mas Erwin, ini sekarang kalau Mas Erwin nyebutkan LPK ya? Iya. Nah, akan move ke LSP, Lembaga LSP, Sertifikasi Lembaga Profesi. Bagaimana memulai ini dan sebenarnya apa goals dari yang Mas Erwin bangun 8-9 tahun ini ya? Apa keresahan atau apa yang membuat Mas Erwin mau bangun ini dan apinya kan pasti berkobar-kobar tuh? Iya. Kalau Talking sendiri secara institusi tahun 2025 ini sudah 21 tahun. Oke. Dan awalnya memang inisiatifnya untuk joy of sharing, berbagi. Dan kepercayaan makin banyak dari klien. Kami training terus. Dan fasilitator juga yang hebat-hebat banyak sekali. Kami Saya lihat tadi di dinding itu. Ada 17 facilitators Top dengan semua lah. Ya, dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Terus tapi saya rasa kita semua ya, Mas. We never get enough. As a human being, kita tidak pernah merasa cukup di satu titik. Jadi udah sampai di pencapaian ini, what's next? Apalagi? Saya ingin sekali punya institusi pendidikan yang memang terakreditasi dan kejadian. Tapi mau juga yang pendidikan yang formal. Terus ada kurikulum merdeka, kebebasan lebih ekspresif ya, bisa dilakukan gitu. Jadi saya melihat ada terang di sana untuk ayo kita terusin nih sampai pol. Ya tadi Mas Erwin punya spirit kan, kalau nyemplung ya basah sekali. Iya. Terus kan kalau ngelihat juga behavior, terutama impact from social media yang kita udah tahu semua kayak gimana manusia-manusia itu, dan kami melihat mereka di dalam kelas kayak gitu. Kan sedih ya. Terus mau dibawa kemana nih negara? Kalau mau dibikin Indonesia Emas 2045, well maybe about the infrastructure, yes I do agree. But about the mentality, about the people, saya sih ragu sesungguhnya. Karena saya ketemu di kelas kayak dan gitu. Iya, nggak dengerin, mesti dikencengin nadanya baru dengerin. Atau kemarin ada klien yang komplain untuk pelatihan bilang gini, cerita tim marketing force-nya mereka kalau dikasih product knowledge pada sibuk main handphone. Tapi giliran urusan bonus ngejar-ngejar kayak orang gila. Foto-foto segala macam. Saya bilang toyor aja palanya. Ini kan is in one package. Kalau product knowledge nggak dikuasain, gimana lo makan dapat? Iya. Gimana lo bisa convince other people to buy the product? It doesn't make sense at all. Tapi kan mentalitas itu yang kita hadapi sekarang. Jadi itu jadi spirit yang besar juga, Mas, untuk meneruskan perjalanan ini gitu. Kalau nggak, gue nggak ada mainan lagi dong. Jadi ada kegelisahan yang besar ya, yang mendorong lembaga ini untuk kemudian berperan lebih besar ya, atau lebih luas ya untuk men-solve problem generasi juga. Iya, kurang lebih gitu ya, Mas. Kurang lebih gitu. Nah, di rentang waktu dulu penyiar, lalu I.O., sekarang jadi pengajar, Mas Erwin kan rutin menulis ya? Iya. Dan menulis itu cocok banget sih, hobinya adalah jogging. Karena oh gitu? Serius? Masa? Olahraga yang paling cocok buat penulis jogging sama sepeda. Gitu? Karena nggak tergantung sama orang lain. Lo bisa melakukan sendiri. Iya. Dan itu emang waktu yang sangat mewah untuk penulis, bisa melakukan, dapat ide dan sebagainya. Selama menulis dan perjalanan kan membukukan beberapa pengetahuan lah, atau setidaknya pengalaman Mas Erwin. Apa yang sebenarnya Mas Erwin ingin sampaikan di buku-buku itu? Karena kalau lihat polanya kan ada kegelisahan yang sama di masing-masing. Oh gitu ya? Komunikasi kah, antar generasi kah, bagaimana berbicara dan sebagainya. Kan life experience tiap orang akan selalu berbeda, Mas. Terus kemampuan orang untuk menangkap sesuatu pun akan berbeda-beda. Pengalaman yang saya lewatin, rasanya kalau saya tulis, saya bagikan, kita nggak perlu nyari 100 orang Mark Zuckerberg, misalnya, atau 100 orang Elon Musk. Cukup 1 orang aja yang keren. So that person can influence other people. Jadi saya berpikir dengan kegelisahan itu, terutama dalam konteks komunikasi, dan saya baru tahu juga ke belakang ini,
payung besar komunikasi, di dalam itu banyak sekali komponen yang nggak cuma ngomong doang, ada belief, ada confidence, ada understanding other people, banyak sekali di dalam elemen komunikasi. Iya, gimana orang bisa saling menyukai, bahagia, menghargai satu sama lain, dan itu makin hari makin terkikis. Jadi tujuannya adalah untuk sharing sebenarnya, Mas. Bener-bener sharing. Itu. Lo mau beli syukur, nggak mau beli ya udah. Gue juga kagak peduli. Yang penting gue udah bikin ini. Kalau lo pengen tahu, nih gue bilangin. Kalau lo habis baca nggak lo praktikin, itu urusan lo. Jadi I keep doing it, Mas. Ya udah 12 buku ya. Terakhir akhirnya saya mikir, masa gue terus yang nulis buku? Gue mau ngajak guru-guru gue dong. Jadi si 17 guru itu untuk juga menulis kemarin. Iya dong, karena pengalamannya masing-masing unik kaya sekali dan mereka keren-keren, Mas. Maksudnya akhirnya kita bikin sebuah rangkuman kayak ladder, kayak tangga dari start orang mau cara ngomong supaya pede gimana, punya mindfulness, punya self awareness, punya tahu komponen yang fundamental dalam berkomunikasi apa aja, sehingga mereka bisa menyihir audiens dan memberikan impact. Itu 18 guru masing-masing dengan babnya masing-masing, jadilah tuh buku. Tujuannya untuk spread the virus of communication, Mas. Dan itu praktikal umumnya ya? Ya, semuanya praktikal ya. Walaupun banyak sekali juga landasan-landasan teorinya ya, Mas. Ya, research base-nya. Tapi ya, is practical. Dan tadi kan Mas Erwin menyebut soal awareness ya, dalam komunikasi. Itu kan kayak jeda ya buat kita, kalau misalnya mau berbicara gitu kan. Ada ruang di mana kita mencerna dulu, baru kemudian menyampaikan supaya apa yang kita sampaikan juga nyampe ke sana kan. Karena pengalaman saya juga ngajar sebenarnya, dosen di UMN. Jadi paham bagaimana generasi itu berganti dan tiap generasi unik-unik ya. Saya nggak pernah menemukan yang sama tuh masing-masing kelas tuh. Dan yang kemudian ingin saya tanyakan sebenarnya gimana Mas Erwin bisa memahami dan kemudian menyampaikan pesan untuk generasi-generasi yang berbeda. Mas Erwin rentangnya panjang nih. Generasi X dapat, milenial dapat, dan sekarang Z. Alpha akan tumbuh nih Alpha nih. Lebih ke sense ya, Mas. Sense ya. Sense di dalam kelas. Kan kami dapat profil dari klien. Audiensnya siapa aja, range usia mereka dari generasi mana. Terus jabatan mereka apa. Jadi begitu, terus ada modulnya, materinya apa, ada brief dari internal. Setelah itu kami para facilitator, kalau yang saya alami di dalam kelas, saya datang lebih awal untuk sensing dulu, ini crowd-nya kayak apa ya? Karena setiap, misalnya satu perusahaan, different division is different vibes. Betul. Finance, IT, marketing akan beda-beda. Finance pasti kacau. Itu ada warna yang berbeda ya, Mas. Meskipun satu perusahaan tuh. Iya. Jadi begitu masuk saya sense, saya lihat saya akan melemparkan trigger-trigger ya untuk stimulate pikiran mereka atau their feeling, their current situation, mood kayak apa. Saya selalu trigger itu. Jadi saya bisa tahu nih apa nih bubble yang muncul di permukaan sebelum materi dibuka. Saya capture itu. Baru saya bisa recap dan baru saya bridge ke materi dan I tell them the journey. Lo 2 hari ketemu gue. Atau besok ada guru lain. Guru itu keren lalalala. So we will be here for you. We'll help you. Jadi sensing tadi itu ya? Iya, itu penting sih, Mas. Itu kayak kalau di jurnalistik kayak observe ya? Iya, observasi ya? Jadi melihat dulu apa yang ada, dan kemudian dari situ kita bisa masuk lewat pintu mana nih? Iya, itu kan part of yang tadi Mas Inu bilang bahwa self awareness itu kan ada sensing. Persis. Ada sensing, ada observe, we are observing, and we observant. Itu kan 3 area itu akan ada terus ya di dalam proses bagaimana ini bisa nyambung gitu, Mas. Iya. Dan kelemahan komunikasi kalau kita lihat sekarang kan, orang belum paham bagaimana crowd-nya, tiba dia bicara dan crowd-nya pergi. Dan ini yang sorry itu saya di politik kita terjadi banyak sekali dan blundernya itu. Sedih banget sih, Mas, lihatnya. I think the ego take the big role ya. The ego. Iya. The ego is take the big role. Kalau seorang pemimpin masih self-centered, dia mengabaikan audience, Mas.
Oke. They don't care. Ini gua. Mau apa lo? Ya kan kemarin juga banyak kejadian yang Banyak. lama ya. Kita nggak usah sebut lah, tapi kita Terlalu bisa banyak. menghitung ya. Terlalu banyak. Menandai. Ego itu kan musuh kita. Bagaimana ego itu bisa kita kecilin? Ego bisa dipakai di saat yang tepat, Ya. tapi tidak dalam porsi yang besar dan dibawa kemana-mana. Karena nanti jadi post power syndrome. Saya udah ngeliat temen orang tua saya almarhum, bagaimana mereka hidup dengan ego mereka setelah tidak menjabat lagi di. Itu post power Ya, syndrome-nya itu kan gede langsung sekali. flip flop cepet banget ya. Jadi ego is the problem, Mas. Ketika seseorang pemimpin berbicara dan tidak Mendengar audiens. tidak mengetahui audiensnya dan tidak mau tahu siapa audiensnya. Atau yang sesederhana misalnya dengan menggunakan terminologi yang sulit ketika berada di platform digital yang ditonton oleh ribuan atau jutaan orang. Terus siapa yang tahu terminologi? Terus nggak dijelasin maksudnya apa? Terminologi itu apa? Ada satu seniman yang menuliskan sangat menarik apa yang Mas Erwin tadi katakan. Jika kamu hanya bicara tanpa mendengarkan, kamu akan melukai. Dan kayaknya benar kalau kita hanya ngomong ego kita gede gitu ya. Iya. Dan nggak mau audiens kita tadi sensingnya itu ya. Iya. Umi yang ada adalah audiens itu akan terluka atau malah pergi bahkan. Karena dia terluka kan, dia tidak Iya. mendengar dan tidak ada kesempatan untuk bisa. Dan kita jadi buang menyampaikan. waktu kan, Mas. Persis. Kita pikir yang kita omongin semua orang dengar. Kagak ada Padahal yang enggak. dengar. Atau pura-pura dengar akhirnya. Atau acting, because you have that power. Iya, iya. So we act like we are paying attention. Padahal no. No, we don't remember anything. Karena lo nggak asik ngomongnya. Itu yang sering terjadi sih, Mas. Apalagi dengan adanya disruptive teknologi yang membuat attention spending Makin kita pendek. semua makin pendek. Itu kan bahaya loh, Mas. Persis. Ya, ya. Dari dulu waktu saya masih siaran udah diingetin. Kalau siaran nggak boleh lebih dari 3%. Itu sebelum adanya, itu Sebelum sekarang digital. digital ya. Bukan sebelum post digital. digital. Ya, Iya, ya. itu 3 udah di pesan. 3% maksimal ya, Win. Oke. Jadi kalau udah ngomongin lagu, lo ngomongin program lo ngomongin iklan, udah cukup ya? Ganti lain. Oh. Udah, jangan nambah, nanti berikutnya aja. Or even maybe a single message is more important. Gitu kan. Tapi the how kan selalu nggak pernah mau dipikirin. Persis. Makanya training kami jalan Bisa terus. Nah, untuk trainingnya sebenarnya apa yang perlu diperbaiki dari pola komunikasi banyak pemimpin, baik di politik maupun di banyak level ya, yang Mas Erwin lihat ya, sehingga kayaknya nggak pas sih cara komunikasi seperti itu, dan kemudian perlu ada semacam training atau pelatihan atau bahkan kelas-kelas itu. Iya, coaching ya. Kalau saya ngeliat mindset sih, Mas. Mindset. Iya. Yang perlu diisi mindsetnya dulu. Mungkin belief-nya salah. Oke. Wah, Tentang- itu mendasar banget ya. Iya. Belief-nya. Iya, Bahkan belief-nya belief-nya salah. harus dibongkar. Iya, belief-nya dulu mesti dicari tahu apa belief-nya orang ini atau coaching-nya belief-nya apa. Setelah itu kita bisa lihat gitu. Oh, makanya behavior-nya seperti ini, makanya mindset-nya kayak gini karena belief-nya begini. Oke. Wah, ini kayak kerja-kerja psikoanalisa aja. Iya, sampai iya, dalam. betul Mas. Karena yang Oke. saya yakini makin kesini ya, udah 21 tahun jalanin pekerjaan di kelas, saya melihat komunikasi itu, ya kita tahu ada sender and receiver, ya itu umum lah ya. Iya, iya. Tapi saya memaknai lebih dalam, komunikasi itu is understanding. You need to understand yourself first, before you understand other people. Jadi kalau kita nggak melihat ke dalam diri kita, terus hanya label jabatan tinggi saja, Dan dengan otoritasnya memaksa. Itu. iya, autocratic leadership gitu yang demand nuntut, ya nggak ada yang mau denger. Terus orang kalau ketemu lo ya asal bapak seneng aja. Lo pergi lo diomongin, dihina-hina sama tim lo, lo gak tahu aja. Terus lo nggak main sosmed, mereka udah teasing your name and put your name there. No mention. Ya. No mention. Dan lo kagak tahu. And fool you gitu maksudnya. So that is belief is very important, Mas. Makanya dibongkar dulu. To fix the belief-nya. mindset. Ya, ya, ya. And then they will have a growth mindset. Bahwa si komunikasi yang dibawa ini untuk membuat semua orang bahagia dan happy. Bisa nggak? Ya bisa lah. Kalau pemimpinnya lo kok. Ya, ya. Ya lo bongkar tuh semua barrier-barrier itu gitu. Nah itu is not easy, Mas. Karena Persis.
yang saya lakukan untuk ketemu mereka-mereka ini, kalau saya nanya, timnya nelfon, saya bilang, bapaknya, ibunya mau nggak? Nggak usah. Gua kagak mau. Ya kayak ngedorongin mobil lagi nggak starter gimana? Iya, iya. Bapaknya yang mau, oke, good. Let's do it. Nah, itu lebih gampang kan, Mas? Iya. Karena ketika seseorang sudah terbuka, kita tinggal trigger-trigger itu, Mas. Ya, beri input ya. Iya. Masuk. Terus dan observe dan tanya kan, jadi masalahnya apa sih, Pak? Dalam pidato misalnya gitu. Oh, saya tuh ngerasa gini. Oke. Pak, kita bisa latih nggak, Pak? Coba deh sekarang Bapak bicara. Kami rekam ya, Pak. Wah, saya nggak bisa, saya nggak mau ngeliat muka saya. Saya nggak suka dengar suara saya. Oh, sampai ada banyak sekali defensive moment seperti itu ya. Mereka they are not comfortable. Terus saya bilang, nah kalau Bapak aja nggak nyaman, gimana audiens ya, Pak? You have to deal with it, saya bilang. Iya, Lo harus lihat muka lo, iya. Lo lihat muka lo, cara lo ngomong kayak gini. Jadi gue mendapat afirmasi. Yang lo bilang itu, ini ada faktualnya, ada faktanya. And then I can fix you. Oke. Gitu maksudnya. Iya. Jadi kembali ke dalam diri dulu sih, Mas. Baru bisa melakukan perubahan kalau. Kalau tapi itu teori yang benar sih. Iya dong. Iya. Makanya psychoanalysis gitu. Iya. Kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri, kita nggak akan bisa menyelesaikan yang gimana? lain juga. Terus lo nggak demen denger suara lo, gimana orang lain bisa demen juga? So you have to love yourself dengan kadar yang pas. Ada pengalaman yang Mas Erwin ingat yang mengubah akhirnya ya, dari yang tadinya sangat nggak mau dibongkar beliefnya, lalu kemudian pelan-pelan dia punya growth mindset dan kemudian bagus tuh. Ada banyak contoh, Mas. Ada banyak contoh. No mention lah, tapi setidaknya ada bisa banyak kita sekali bayangin. contoh yang membuat saya juga sangat senang karena melihat transformasi itu terjadi. Oke. Tapi kalau mau dibilang dari sukses rate-nya, dari coaching session, kalau kita ngomong coaching ya, Mas, itu maybe only 20%. 20%. Ya, jadi mungkin hukum Pareto itu berlaku tetap. Betul. Tapi 20% juga gede juga sebenarnya. Ya, gede. Banyak pada akhirnya gini. Kadang-kadang mau di coaching hanya untuk meraih sebuah jabatan. And that's it. Iya. Tapi ada yang benar-benar is a Memang mau very belajar. teachable coaching. Yang mau belajar, mau dibilangin. And respect. Kami yang mungkin usianya sedikit di bawah beliau-beliau itu ya. Because they respect us. They want to listen to us. So we can give the right recipe. Ini tapi kan harus pelan-pelan ya. Persis. Karena kan prosesnya panjang, nggak mungkin sekali doang kan. Nggak instan untuk jabatan aja. Nggak mungkin. Jadi banyak hal-hal yang very memorable for us untuk ngelihat transformasi ini terjadi, Mas. Cuma balik lagi ya, Mas. Kalau saya bilang ya kembali ke manusianya sendiri sih. Oke. Orangnya mau belajar apa enggak? Ya. Terus kalau udah sampai di level itu masih mau belajar lagi enggak? Itu growth mindset ya. Iya, kalau enggak kan berhenti di satu titik. Ya sudah. Udah, mau ngapain? Bising deh pala lo. Muter. Kayaknya memang harus balance ya. Untuk lihat keluar dan juga lihat ke dalam. Oke. Kalau lihat keluar terus, memang banyak indahnya. Tapi banyak juga bapernya. Karena we keep comparing ourselves with other people. Ya. Tapi kalau ngelihat ke dalam, banyak insecurity yang muncul ya. Jadi it has to be balanced menurut saya. Iya. Dan untuk baper tadi Mas Erwin sering banget menyebut ya, ini ada tulisan no baper. Iya. Apa yang Mas Erwin ingin kemukakan dengan kata no baper ini? Sebenarnya boleh nggak kita ke bawah Boleh perasaan dong, Mas. sih? Itu kan manusiawi. Manusiawi, betul. Setiap orang punya perasaan di momen itu yang membuat mereka bisa withdraw dan bilang, kok gue nggak nyaman. Itu wajar banget sih, Mas. Tapi abis itu jangan lama-lama dong. Persis. Yang mau disampaikan dalam no baper itu, we have to be fully living in the present moment. And the past is no longer exist. Ya. Menurut saya itu. Pesannya ya, no baper tuh di situ ya. Iya, dan the power of letting go. So we can be present. Ada Mas Inu ngobrol sama saya saat ini. I'm fully aware. I'm here. Pikiran saya, hati saya, tubuh saya ada di sini sama Mas Inu. Gua kagak mikirin yang lain. I'm here 100%. Nah, itu yang mau disampaikan sebenarnya. Dengan kata no baper itu. Iya. Itu prinsip awareness paling dasar itu. Hidup Gitu ya? kini, di sini. Kan bahasa Latinnya hic et nunc ya. Kalau nggak salah, harus saya cek lagi dulu, pernah bahasa Latin juga. Oke. Ya, di pelajaran dasar
untuk kita bisa berkesadaran tuh emang hidup kini dan di sini. Iya. Nah itu dalam bahasa populer adalah no baper itu ya. Iya. Masa lalu udah nggak No longer exist. no longer eksis lagi. Heeh. Dan masa depan juga nggak perlu kita cemaskan Kita nggak tahu bisa juga. kontrol juga kan bagaimana. Mas, the only thing that we have is now. Saya belajar itu juga, Mas. Maksudnya it's not easy juga gitu. Nggak bilang susah ya. Karena susah is close minded. Ya. Nah itu mengontrol pikiran kita. Kalau ini bilang susah, dengan ini bilang ya nggak mudah. Dengan Iya. susah itu beda kan? Iya, mengganti kata susah dengan challenging is another different energy. Iya, iya. Kalau saya bilang susah, saya punya mental block. Oke. Tapi kalau saya bilang challenging, Oh, ada keinginan. ada untuk- drive, mau coba. Ya kalau lo kagak coba, gimana lo tahu? And I don't want to live my life with regrets. Gak mau, Mas, gua kagak tahu kapan mati juga. Kita kagak ada yang tahu kapan kita mati. Persis, ya. Jadi lebih baik saya menderita karena kedisiplinan daripada menderita dengan rasa regrets. Karena tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan itu di saat kita masih mampu, udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain, jalan juga kagak bisa. Saya memproject itu, Mas. Iya, iya, iya. Sehingga Saya- tidak ada penyesalan kemudian. Iya, pokoknya udah living in the present moment. That's it. And it's so challenging. Buat kita semua. Iya. Apalagi kalau kita menghadapi situasi kini dan di sininya itu nggak nyaman. Orang kan cenderung ingin kembali ke masa lalu. Iya. Atau memproyeksikan masa depan yang sebenarnya nggak ada. Iya, dan jadi jangan di-entertain. Pikiran kita entertain, kita menjadi overthinking. Perasaan kita entertain menjadi baper. Baper. So, right here, right now. Ya lewat dikit nggak apa-apa. Oke, balik lagi, Win. Bahwa kamu sadar bahwa Iya. harus Iya. hidup kini dan di Itu sini. kan awareness, Mas. Persis. Udah kejadian, terus baru gua sadar sejam kemudian, even better. Iya, Daripada iya. lu kagak sadar-sadar. Persis. Gila kan? Mas Erim, ada latihan nggak untuk itu? Karena ini memang susah sih memang. Pengalaman. Maksudnya ya. materinya? Melatih soal awareness itu. Kesadaran dalam diri Lebih kita. kenapa sih, Mas? Oke. Lebih ke napas. Karena begitu kita Karena itu yang nempel di kita terus. Iya. Ya? Begitu kita nafas tuh kayak udah nggak ada beban. Sekarang dirasain napasnya. Karena begitu kita tarik napas, terus kita berhenti 4 detik. Misalnya gitu ya, Mas. Ya. Ada teknik-teknik yang dilakukan Ya, seperti ya, ya. itu. Membuat bentuk nafas kita tuh kayak kotak. Tariknya 4 detik, tahan 4 detik, keluarin 4 detik. Oke. Jadi dia bentuknya kayak kotak. Itu kalau kita lakukan secara terus-menerus, Kita sadar. we Ya. always be in the present moment. Itu latihan yang mudah, yang paling mudah ya, Mas. Iya, iya. Yang Dan bisa nafas itu dilakukan. ya. Iya. Karena saya ngetes gini, saya pernah ada satu kelas juga soal awareness gitu ya, berkesadaran. Waktu itu kami dikasih kartu. Salah satu kartunya adalah kita ada beberapa kartu gitu. Untuk ngecek bahwa kita sadar atau enggak dalam hidup kita itu. Satu, jadi saya waktu itu juga, ternyata saya enggak sepenuhnya sadar dalam hidup. Ada satu kartu ditanya, tadi pagi kamu bangun kaki kiri atau kaki kanan dulu yang Nah, kenapa? iya. Kadang-kadang kalau udah bangun, dak. Iya. Apalagi situasi Jakarta ya, kita bangun misalnya jam 5:30 gitu ya, udah kepikiran jam 8 nanti. Ada ini. Nggak menikmati perjalanan menuju Iya. jam 8 itu. Iya. Jadi semuanya kayak otomatis ya, Mas. Persis. Jadi Semuanya kayak zombie otomatis. akhirnya kalau Iya. tidak disadari dengan Otomatis. sungguh ya. Itu kan mindfulness. Itu kan mindfulness ya. The Nah, here and peran dalam komunikasi, kalau Mas Erwin tadi kan menyebut ada part awareness itu. Iya. Di mana itu Mas Erwin? Untuk ada bisa terus dari awal ngomong sampai penutupan sampai akhirnya membuat sebuah diskusi sampai tutup pintu sampai orang yang masuk mobil bye. itu full. Yes. Dari awal sampai akhir selalu kadang-kadang kan misalnya kayak ngobrol gini kan Mas Inu cerita saya dengerin terus kita ambil momen Oke. sedikit, sedetik kali, 2 detik to internalize mungkin gitu. Itu kan berjalan terus, Mas. Persis ya. Nggak berhenti gitu. Kanan, kiri, kanan, terus-terusan. So then we can make a very nice relationship gitu dalam setiap kesempatan berkomunikasi dengan siapapun. Oke.
Ada kata respect yang menurut saya juga mahal ya, Mas. Respect ya. Iya. Ada kata respect yang sangat mahal. Respect and understanding. Itu menurut saya juga baru aware. Lebih ke kata understanding, karena begitu kita understand other people point of view, pemilihan kata akan berubah. Oke. Dan komunikasi menjadi lebih efektif. Iya. Mungkin belum sampai di titik itu ya, Mas, karena ada cara-cara untuk menjadi seseorang punya kemampuan efektif Untuk communication. Tetapi ketika ada kata understanding, kita lebih tone down, Mas. Udah pasti. Oke. Kita lebih tone down. Ego kita juga akan turun. Iya. Karena kita mau memahami orang lain. Memahami orang lain itu maksudnya memahami pikiran mereka, perasaan mereka. Kayak misalnya kalau saya ketemu dengan peserta di dalam kelas misalnya, ketemu ngobrol sama mereka, I sense ini lagi banyak masalah nih orang, kusut, nada suaranya berubah, ekspresi wajahnya, bola matanya berbeda arahnya, ada obicular muscle yang berbeda, tarikan-tarikan gitu di wajahnya. Saya capture momen itu gitu. Jadi saya nggak mungkin langsung, yuk kita mulai. Jadi saya akan stimulate dan nanya. Ini kan understanding, Mas. Iya. Dan saya baru ingat, saya kemarin tuh nonton yang Mas Erwin wawancara Indi sama Farhan. Dan betul, understanding adalah poin yang mereka 3 bulan nggak ketemu kan. Iya. Indi punya ego sendiri, Farhan Iya, sendiri iya, berusaha iya. untuk jadi kayak Erwin. Iya. Karena dua-duanya nggak Iya. ketemu understandingnya. Iya. Jadi Mas Erwin cerita, oh iya ya benar juga itu pijakan itu yang membuat kemudian mereka saling ketemu kan. Kan indah loh, Mas, kalau hidup ini ada kata understanding, Mas. Iya, betul. Then we will respect each other. Period. Nggak ada koma. Ya. Gue menghargai dengan keberadaan lo menghargai dengan keberadaan gue. Hidup jadi lebih enak loh, Mas, dengan perang nuklir yang bentar lagi kejadian gitu, maksudnya. Yeah, so make a peace gitu. Through understanding other people and yourself. Dan tadi kecakapan untuk kita bisa memahami itu kan tadi observe juga kan. Iya. Melihat, oh ini bola matanya bergerak, lalu ekspresinya berubah, itu kan membantu kita untuk merasa ada sesuatu nih, kita harus tahu, dengar dulu apa yang dia rasakan, mimpinya apa, kegelisahannya apa, kedukaannya apa. Iya. Itu kalau bisa sampai di flow itu ya, Mas. Saya nyebutnya flow. Itu akan enak sekali sih, Mas. Jadi nggak ada yang dominan ya. Iya. Nggak ada yang dominan. Ya saling ngisi aja kan, flow ya, betul ya, mengalir. Iya, ngalir. Itu indah sekali. Nah, dalam perjalanan kemudian Mas Erwin menemukan titik-titik tadi, kan kayak juga mengalir juga ya? Iya, bener. Karena kalau lihat tadi, gue kayaknya nggak punya goals yang panjang gitu untuk sesuatu yang... Tapi ya jalan, karena tadi kemampuan untuk mendengar suara yang kayak ada toa di telinga tadi. Dan itu benar-benar dilatihkan akhirnya kan? Kemampuan untuk mendengar. Mendengar itu. Iya. Kan makin kita mau mendengar kan makin tajam kan? Kalau kita makin mengabaikan ya makin bebal gitu. Iya. Terus gue nggak bisa pura-pura, Mas. Nggak bisa pura-pura. Suka-suka, enggak. Ya udah. Apalagi udah mau 55 ya bentar lagi. Udah nggak waktunya lagi udah, untuk nggak suka. pura-pura. Bye. Dan juga tidak mencoba untuk, kalau emang udah nggak bisa ya udah. Ya sudah lah. Toward any relationship ya, Mas. And everything gitu in life. Jadi nggak bisa pura-pura, Mas. Persis. Ngapain juga, capek lah. Ya. Hari gini gitu. Saya jadi inget ini. Henry Manampiring. Iya. Dia bikin buku kan? Iya. 50 to 20. Iya. Menarik sih. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Erwin. Gara-gara ngomong tadi soal ketidak adanya kepura-puraan, lalu terus terang menyampaikan. Henry itu kan menyebut satu hal yang dia pelajari selama 50 tahun. Dan dia pengen itu disampaikan ke generasi lebih muda. 20. Ketika dia usia 20. Nah, saya tanya Mas Erwin deh. Kurang lebih kan punya experience yang panjang juga. Apa yang mau disampaikan ke generasi-generasi yang muda yang berdasarkan pengalaman Mas Erwin? Akhirnya kan sekarang terakhir, gue nggak mau pura-pura lagi. Tapi ketika kita waktu muda, itu kan satu kecakapan yang harus kita miliki juga kan? Betul. Nah, itu sangat adaptif, upaya untuk kita bisa diterima di sosial dan sebagainya. Kan proses itu selalu akan dilewati oleh semua orang dengan intensitas yang berbeda-beda. Masing-masing. Beda-beda. Tapi yang paling penting adalah we have to be authentic. We have to be authentic. Authenticity itu penting banget supaya kita punya purpose.
Oke. Ketika kita nggak punya authenticity, purpose itu makin kabur. Ada yang namanya self realization. Ke dalam untuk punya awareness yang tadi kita udah ngomongin Mas Inu, untuk tahu dan dapetin purpose dan punya authenticity. Ini gue, ini bukan gue. Jadi gue nggak mau berpura-pura. Oke, sosial media ini akan menjadi sebuah kendaraan yang bagus atau juga menjadi pisau bermata dua buat kita kalau lo fake. Begitu lo fake, apalagi ada AI sekarang kan, Mas. Generatif AI itu kan bikin narasinya jadi bagus banget. Terus saya bilang sama anak kantor, nah di sini kesempatan untuk kita akan authentic. lihat orang otentik atau nggak otentik. Yang diposting keren-keren, begitu ketemu Nggak sulap. seperti itu. Totally different. Dari kalimatnya akan berbeda. Jadi bagaimana kita kembali ke dalam diri kita untuk punya self realization dan be authentic to yourself, be true to yourself. Masih muda 20 tahun, saya juga ngobrol sama si Henry, Han, gue suka banget sama judul buku lo. 50 to 20 itu. Terus dia ketawa-tawa, dia bilang gini, iya emang, kita tuh gitu, iya emang. Dan we learn out of it. Kita belajar dari situ untuk tidak fake. Kalau untuk punya kesopanan, menghargai orang itu Satu hal yang mutlak. beda, ya. Itu penting karena itu adalah root. Apalagi bangsa Indonesia dengan kesopanan yang udah hilang ya, udah hampir nggak ada sekarang gitu. Sedikit yang mempraktikannya. Ketika kita tetap ramah sama orang, tapi di satu sisi kita ke dalam diri kita untuk nanya, ini gue suka apa gue nggak suka? Kalau gue nggak suka, ngapain gue mesti berpura-pura? Dalam konteks mencari sesuatu yang ingin dikerjakan dalam hidup, yang ingin dilakukan di dalam hidup. Tetapi untuk social engagement, you have to be nice to people. Have to, walaupun si zillennials ini, generasi Z atau Alpha, lempeng aja. Nggak ada grit, nggak ada senyum. Ya, oke. Kalau yang sekarang mereka tahu, sesederhana senyum. Itu kan membuat hidup menjadi lebih indah, bukan? Kalau lo nggak senyum, ya hidup lo tambah kusut. Itu kan simple, Mas, but matters. It's really matter. Senyum aja ke orang. Kalau abis udah senyum, dia nggak senyumin lo balik, Ya sudah. ya udah. Tapi lo melakukan at that moment for the good things and for the good of yourself. Abis itu udah. Nah itu ada dua perspektif yang menurut saya bisa jadi kabur ketika authenticity itu disamakan di dalam dua konteks yang saya ceritain. Authenticity, kemudian kita tahu purpose kita kan. Iya. Dan dari situ membuat kita menjadi lebih, ya tadi, kalau ada dorongan-dorongan dalam diri, itu jadi kayak panduannya kan. Iya. Gue seperti apa sih? Dan purpose gue tuh apa sebenarnya? And be nice to people. Bukan be naive to people, tapi be nice to people. And we respect other people. Equally gitu. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada. Menurut saya itu prinsip dasar yang akan membuat kita menjadi lebih bahagia, Mas. Oke. Semuanya lewat trial and error menurut saya, Mas. Trial and error. Iya. Nggak ada rumusan yang... Nggak ada rumusannya. Experience yang kita lewatin ketika kita punya waktu to stop and think, then we can embrace. Kalau kita jalanin hidup kita, nggak ada waktu untuk stop and think. Kita akan lost. Kita nggak tahu kita kemana dan mau kemana. Tapi begitu we stop and we think, kita tahu tujuan. We learn. Gua tadi bikin salah loh. Oke, ini apa maknanya? Kan selalu ada dualisme, Mas. Ada positif, ada negatif. Ketika kita melakukan kesalahan. Iya. Mau lihat dari kacamata apa? Look at the bright side. You learn something. Jadi lo besok nggak melakukan kebodohan yang sama. Kalau lo punya positive mindset. Kalau lo punya negative mindset, emang dasar gua goblok. Besok emang gua begitu. Dia melabel dirinya. Dan besok dia akan menjadi bitter. Karena dia selalu melihat keluar, nggak pernah melihat ke dalam dirinya dan tidak melakukan self-check. Dan once we do this stop and think, we do a self-check. And when we do a self-check, we become more positive and embrace ourselves. Karena si trial and error itu akan menemukan berbagai macam bentuk pola-pola yang berbeda-beda. Kedepannya untuk dealing with people. Oh, ketemu orang ini caranya mesti gini. Oh, ada saatnya gue untuk ngerem.
ini orang ini terlalu dominan, bacot mulu. Dengerin aja tuh, malah diabaikan aja. Iya, atau I don't want to entertain my ego gitu. Jadi a good listener. Atau kalau lo bisa kabur, lo kabur aja. Ngapain mesti ketemu orang-orang jenis kayak begituan misalnya gitu ya. In our circumstances. Capek kan Mas? Jadi embracing that moment with stop and think and internalize and with a good self control itu akan ngebantuin kita to learn and finding another pattern. Ya. Dan itu ruang yang sebenarnya dalam kendali kita semua itu. Yes. Dan itu gede banget sih Mas dalam diri kita Mas. Kalau itu diisi Mas, wah keren banget Mas. Asli. Ya. Dan posisi ini yang sebenarnya kan generasi, atau saya punya anak Gen Z, Alpha, Gen Z dan Alpha. Itu ada dalam posisi yang kalau dalam situasi diam dan hening itu kacau. Jadi harus punya aktivitas. Dan ini kan kita ngelihat hampir tipikal generasi itu. Dan saya khawatir kalau Mas Erwin tadi menyebut harus diam dan berpikir, itu ruang yang makin hari makin nggak diambil dan nggak dilewati. Orang mau sibuk terus kan sekarang. Ketika dia santai aja, dia mau melakukan apa? Dia sambil melakukan apa? Itu kan kalau dalam konteks untuk menentukan arah itu kan bahaya. Jadi ikut aja itu akhirnya. Iya. Karena kebanyakan ngelihat keluar, terus nggak internalize mereka, nggak ada waktu reflective moment ya Mas. Reflective moment. Kata reflektif itu kan bisa macam-macam ya. Bisa kita kontemplasikan ke dalam diri kita si stop and think, atau kita melakukan meditasi misalnya. Banyak cara ya Mas. Atau misalnya melakukan hobi yang kita suka, tapi kita intuit. Betul. 100%. Lo suka masak, ya udah. Di situ. Musik, ya musik. Lo berkebun, ya lo berkebun. You be there 100%. Itu kan kind of meditation juga. Persis. Hanya bentuknya yang berbeda. Iya, nanti kan pasti akan ketika kita tenang, akan ada clarity yang muncul. Wah, balik lagi tadi ya. Ketenangan itu munculkan clarity. Clarity. Terus clarity itu memunculkan curiosity. Curious. Gue bisa nggak ya? Tapi juga abis itu membutuhkan konsistensi, Mas. Dan juga membutuhkan courage, keberanian. Karena tadi pertanyaan Mas Inu kan, di awal-awal, saya ingin meng-highlight kata courage. Karena courage itu yang akan membuat kita get out from our comfort zone. Persis. Ketika nggak ada courage, ya sudah, kita terkurung di kenyamanan. Di situ aja. Di situ aja. Itu yang sebagai orang tua juga berpikir, gimana caranya membuat anak-anak ini punya keberanian untuk keluar dari zona-zona nyamannya. Karena saya sebagai generasi X punya peran juga untuk menjaga atau membuat generasi ini menjadi seperti itu loh kalau saya. Kita kan penuh kekhawatiran. Paling nggak anak disekolahkan di tempat yang aman, diantar, dijemput. Ini kan membuat mereka ruang untuk bereksperimen dan berani seperti, ya kita nggak mau membandingkan mana yang baik dan yang buruk, tapi itu berpengaruh untuk kemudian membuat generasi ini tidak mengambil resiko untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya mereka bisa ambil. Ada satu kasus di kantor nih. Satu masa ada satu Gen Z datang ke saya mau keluar. Dan hari itu dia minta keluar dan besok harus keluar. What? Ini gimana? Ada etika yang bisa diterapkan bagaimana? Dan ajaibnya adalah dia pulang ke rumah dan dirayakan oleh orang tuanya. Pulang. Kalau kita generasi dulu kan keluar dari pekerjaan itu sesuatu yang lo harus mau hidup apa, lo bisa dimaki-maki sama. Nah, di konteks itu sebenarnya tantangan yang nggak tahu, saya mau tanya Mas Erwin sebenarnya kalau dalam konteks parenting ya, memberi ruang anak-anak untuk mengambil courage tadi, keberanian itu di momen apa? Kalau kan saya punya 4 anak ya Mas. Iya 4, lebih banyak dari saya. Udah gede-gede, Mas 3 ya. Udah gede-gede, udah paling besar 25 tahun, 3 cowok, paling kecil perempuan. Dari kecil kan kami tuh waktu saya dan istri Yana, kami membuat formula sendiri tentang parenting. Gaya istri, keluarga istri dan keluarga saya. Saya rasa semua pasangan gitu deh. Ya, punya dream, dikombinasikan. Kami melakukan itu juga. Tapi dari anak-anak kecil, terus kami juga benar-benar terbuka ya. We educate and we nurture our children itu dengan tough love. Tough love. It's tough but we love them. Terutama lebih kedisiplinan, Mas.
Oke. Jadi nah, terus istri saya dari waktu pacaran udah bilang nggak mau punya nanny. Jadi Semua mau dia ngurus handle. sendiri. Wow. Ya, tapi dia ngasih syarat ke saya. Lu juga harus bisa berperan. gantiin popok. Oke, yuk. Bangun pagi-pagi Sama subuh-subuh. ngurusin. I'll do it. Oke. Nyusuin aja gua kagak bisa. Kecuali pakai botol. Iya. Terus jadi kami udah bagi-bagi tugas. Oke. Dan ketika mereka udah mulai, terus kami kan nggak punya nanny ya mas. Terus ya. Kami gotong tuh anak 1, udah anak 4 kan rame kan. Ketemu hangout sama temen, main sama keluarga mereka dan anak-anak mereka. Nah saya selalu bilang gini kami tuh ke anak-anak saya yang udah makin ya udah dari TK, SD, SMP udah. Kamu tahu nggak si Om ini kerjaannya ini. Om ini pilot, jagoan Om ini. Om itu ngerjain A, B, C, D. Jadi secara tidak langsung kami menstimulus anak-anak untuk melihat berbagai macam pilihan profesi. Kan temen beraneka ragam background-nya mas ya. Kan mereka selalu nempel sampai sekarang masih nempel sama kami karena nggak ada barrier. Open talk. Semuanya. Nah itu cara-cara terbaik untuk memperkenalkan. Jumlah. Walaupun tentu setiap anak punya kadar keberanian yang berbeda-beda. Itu balik lagi ke personality mereka ya. Ada yang perlu distimulus, ada yang perlu dicolek dikit langsung loncat. Iya. Ada yang sampai tabok. Iya. Ada yang ditabok nggak jalan ya udah diam aja, didiem ntar jalan sendiri juga. Akhirnya kami menemukan pola-pola parenting seperti itu. Oh yang ini caranya mesti gini, oh ini caranya gitu. Walaupun mereka datang dari satu pohon yang sama ya. Tapi di dalam buah itu beda-beda juga. Dan itu jadi unik ya masing-masing ya. Sangat unik mas. Meskipun punya aturan yang umum ya, yang kemudian disepakati, tapi ketika diterapkan dalam parenting itu akhirnya unik untuk masing-masing ya. Iya, jadi kayak kalau saya sebagai ayah jadi tarik ulur mas. And I observe them. Oke, observe lagi. Iya, balik lagi ke situ. Kayak, oh ini mau nggak? Ya, ini ada next career yang mau dijalanin, kamu mau kan jadi ini gitu. Iya. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Cara apa? Oh, saya mesti beli A, B, C, D to support this. Saya harus beli tools-nya. Oke, saya beliin. Tapi harganya segini, nggak apa-apa. For you, tapi lo janji sama gue. Saya bilang, ini diseriusin. Karena ini nggak murah loh. Apapun itu gitu. Udah nih, udah ada. Habis itu, kapan mau mulai? Terus saya mikir ya, saya mau stimulus apa lagi ya? Terus wait and see juga nunggu, observe. Jadi nggak bisa demanding gitu loh mas. Demand nuntut mental. Iya, anak-anak malah punya resistensi yang semakin besar ya. Apalagi anak zaman sekarang ya. Dikerasin dikit, mental. And be friend with them. Iya. Dan itu, observe tadi sih ya. Iya. Membantu kita juga memahami secara real ya apa yang sebenarnya dihadapi 1, 2, 3, dan 4 anak yang berbeda. Nah, kalau generasi, Mas Erwin kan juga ada ruang untuk berkomunikasi dengan antar generasi ya. Iya. Mas Erwin percaya nggak bahwa masing-masing generasi itu punya kekasan? Atau sebenarnya ini bukan kekasan generasi, kekasan usia aja. Misalnya gini, orang di usia 18-24, ya tipikalnya kayak Gen Z sekarang. Gue kayaknya dulu Gen Z zaman Soeharto aja, sama aja sebenarnya. Cuman karena di label dulu karena teknologi belum begitu maju, gue adalah generasi X. Tapi sebenarnya kelakuannya ya usia 19-24 tuh kayak gitu. Sembrono, masa bodoh, diceritain orang nggak mau denger, dikasih tahu melawan, itu kan common atau gimana Mas? Saya setuju dengan statement yang Mas Ino sampaikan yang terakhir ya, bahwa itu adalah masalah usia. Pengaruhnya memang ada faktor digital dan tidak digital. Terus juga belum ada research Mas. Waktu buku itu saya tulis dan saya melakukan research, belum ada research dari research company yang besar di dunia ini yang melakukan penelitian terhadap anak-anak generasi alpha misalnya di Papua. Selama mereka nggak kena gadget, mereka tetap anak alpha yang biasanya aja. Tapi begitu kena gadget menjadi lebih gila siapapun orang. Karena apa? Udah lebih withdraw, narik diri, dan sibuk dengan dunianya. Jadi saya setuju bahwa perkembangan perilaku anak memang sejalan dengan usia mereka. Tetapi ada satu lagi faktor, yaitu environment. Yang nggak bisa kita lupain. Iya. Dari situ kita bisa menarik benang merah. Anak ini begini behaviornya karena apa?
environment-nya kayak apa. Oke. Nah, si environment ini salah satunya adalah si sosial Ya, media, digital social yang masih. pressure, dan education system. Sangat kompleks, Mas. Iya, iya. Iya. Dan dalam komunikasi pentingnya kita adalah observe tadi ya. Si usia rentang Iya. dan konteks di usia rentang itu. Kalau kami di Talking selalu benang merah pertama adalah mapping and profiling. Mapping and profiling. You need to do some research through mapping. Siapa ini manusianya? Oke. Nggak bisa sembarangan. Saya diminta jadi pembicara buat universitas di Papua sana. Gue pakai jas ya, gue gila, Mas. Nggak bener riset banget. ya, Ya, betul. ya gila lo gitu. Terus ada satu coach pemimpin tinggi cerita kegagalan speech di sebuah kampus. Saya tanya, semester berapa? Semester awal, oke. Nyebut mereka apa? Anda. Ya lo salah, gue bilang. Lo pernah kuliah kan? Saya bilang gitu. Lo tahu gimana rasanya Disebut pikiran Anda. anak semester 1. Terus dianda-andain. Pakai baju apa? Pakai baju corporate. Ya salah juga. So that mapping is important, Mas. Iya, iya, iya. Kalau nggak, we lost. That's How it. can we navigate if you don't do some research? Iya, iya. And profiling the profile of that person or the audience. Kayak apa mereka? Ya. Apa yang mereka cari sebenarnya sih dari materi yang misalnya kita mau ngomongin materi tentang confidence. Apa sih yang mereka cari sebenarnya? Nah, itu kan mesti di Gali, deep ya. dive, digali, Betul. digali, Ya, digali. ya, ya. Melalui trigger komunikasi, probing. Jadi nggak bisa langsung, oke, ini gue bawa materi komunikasi biar lo pede. Dan Yuk. ego semua itu yang muncul kan. Dan akhirnya fail. Nah, Iya, itu di so- teori yang di klasik sebuah misi itu mirip nih. Saya jadi kepikiran lagi. Jadi kalau kita mau mempengaruhi orang, itu kita harus tahu apa yang ada di pikiran, bahkan belief-nya tadi tuh, sampai Iya. dasar sekali. Iya dong, Mas. Baru setelah itu pelan-pelan kita arahkan ke sesuatu. Iya. Jadi bahasanya itu kayak masuk lewat pintu mereka, keluar lewat pintu kita akhirnya. Iya. Kalau saya melihat ini kayak perang ya, Mas. Penuh dengan strategi. Ya, ya. Nggak bisa langsung hantam kromo. Ya. Ya kayak kita masuk ke rumah orang. Saya masuk ke rumah Mas Inu. Saya lihat banyak sendal di depan rumah Mas Inu. Masa gue pakai sepatu? Kan gue gila. Ya. Gue nggak punya mata apa buta gitu. Gue lihat, gue aware. Oh, semua orang masuk Lepas mesti copot sepatu. So I follow the rule. It's your house. That's simple gitu. Ya. Tapi kan banyak kita ignorance. Ya, ignorance dan tadi egonya begitu Iya. tinggi sehingga mengabaikan audiens yang ada di situ dan dia ngerasa gue yang paling benar Iya. dan mengubah sesuatu yang sebenarnya nggak orang Iya, mau dengerin juga. jadi fail ya, Mas. Jadi homework yang pertama itu sih mapping and profiling dulu. Mapping, profiling, Iya. Kemudian baru kita bisa tahu what is the context of this material. Topik ini apa dan kenapa topik itu dibawain dan buat apa dan bagaimana cara menyampaikannya. Cara yang lebih tinggi adalah how. how. The how itu penting menurut saya karena itu perlu dengan strategi-strategi ya, metodologi-metodologi, Ya, ya. cara-cara yang Technically berbeda. juga kan? Yes, sangat technical. Manuvernya kemana dari sini. Nah, menurut saya ya Mas, masyarakat kita selalu menganggap komunikasi itu gampang. Ya udah, yang penting selama gue bisa nyampein, gue nyampein aja. Gue bodoh amat urusan orang lain. Itu yang terjadi sekarang. Sekarang terjadi seperti itu. Bahwa komunikasi nggak nyambung. Iya. Semua saling bicara, nggak ada yang mau mendengar sehingga ini kok kayak celometan semua. Iya. Dan beda-beda loh. Udah lama gue nggak denger kata celometan. Pasti beda dalam sebuah institusi yang sama bahkan. Kita kasih contoh yang kemarin rame di laut gitu. A ngomong ini, B ngomong ini, C ngomong ini gimana sih? Ada koordinasi atau enggak? Atau sekedar meluapkan egonya aja? Iya. Dan Sehingga nggak nggak ada listening skills ya Mas. Kalau kita nggak kata respect, understanding itu kan di dalamnya ada listening skills. Kalau kita nggak punya kemampuan mendengar, dari mana kita bisa tahu semua pesan yang disampaikan? Kalau pesan itu tidak jelas, kan kita harus mengulang. Maksud Bapak, kalau saya boleh tahu apa ya Pak? Ketika kita nggak punya kemampuan mendengar, ya semua orang ngemeng. Ya. Semua orang ngoceh. Tapi kan lu udah ngomongin celemetan. Gue keluarin ngemeng. Akhirnya nggak mutual benefit Mas. At the end. Nggak ada mutual respect, nggak ada mutual benefit.
Akhirnya ya udah jalan sendiri-sendiri aja. Oke. Ya akhirnya nggak terjadilah komunikasi itu. Iya. Yang orang mengatakan komunikasi mudah, no. Komunikasi itu sebuah teknik. Hal yang lo harus pelajari. Dan Mas bisa dipraktikkan tiap hari. Selama kita tahu apa yang mesti kita ubah dari pola komunikasi kita, kita perlu mempraktikannya pola yang baru. Ya. Nada suaranya mungkin, pemilihan katanya kali, Oke. gesturnya kali, mindsetnya perlu diubah dulu. Ya, ya. Itu baru akan membantu seseorang untuk punya transformation, Mas. Ya, persis. Komunikasi kan arahnya membawa transformasi kan. Iya. Mengubah orang atau mengubah dia punya pemikiran dan Iya. sebagainya. Dan ini udah 1 jam lebih ternyata. Baru ketemu. Saya baru, dan ini yang secara nggak langsung saya belajar dari Mas Erwin banyak banget. Dan kemudian menggarisbawahi beberapa yang saya lakukan dan menebalkan apa yang selama ini lupa saya lakukan. Misalnya untuk ngajar. Saya selalu di kelas pertama itu saya nggak ngasih materi. Saya mendengar. Nice. Apa yang mereka impikan, apa yang mereka takutkan, apa yang mereka cemaskan. Jadi 3 hal, mimpi, harapan, dan kecemasan kelas itu apa masing-masing. Supaya saya tahu, oke, dia punya kayak gini nih. Jadi materi gue harus menyesuaikan dengan apa yang mereka punya. Tadi belief, kalau bahasa yang keren tadi Mas Erwin, belief-nya apa tuh? Kalau kita membawa perubahan kan belief itu yang harus kita singgung dulu. Lalu yang kedua tadi research, lalu kemampuan kita untuk mendengar tadi ya, itu kan kuat banget dan ternyata itu jadi pijakan untuk bisa komunikasi itu lebih efektif. Dan betul pertemuan kedua dan ketiga itu menjadi lebih enak. Nggak anda-anda lagi tuh. Jadi udah ngobrolnya ya kayak di kelas kayak, ya saya dosen ya, tapi kita teman. Gue juga belajar dari kalian. Kalian juga mungkin belajar dari saya. Nah itu ruang yang kemudian enak tuh. Nah, kita understanding tadi itu yang membuat kita ngerasa, atau kami di kelas itu ngerasa, oh ya gue bukan hanya yang memberi ilmu, gue kadang-kadang belajar dari mereka juga. Nah, tadi poin-poin itu yang Mas Erwin, bener ya. Bang, dan itu sebenarnya ada dalam hidup kita loh Mas, tiap hari. Kita ngeliat contoh orang tua kita kali, atau orang yang kita kagumi. Mereka melakukan pola-pola yang sama loh sebenarnya. Kalau kita punya critical eye, nggak cuma critical thinking ya Mas. Critical eye. Punya critical eye untuk observe, untuk analyze, Detail, evaluate, lihat, itu akan tahu sih. Kok dia bisa sekeren itu? Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Gimana ya? Itu kan ada curiosity, ada curious dalam diri setiap orang yang harusnya bisa digedein gitu. Kalau itu dijalanin kan, this self discovery akan bagus sekali Mas. Akan keren banget. Critical eye dan critical thinking tadi. Iya, critical thinking kan mutlak ya. Satu visual dan satu iya dong Mas. Keren nih, saya dapat kata baru, critical eye. Dan itu kalau buat wartawan itu penting karena observasi kan jadi pijakan untuk membuat liputan-liputan yang berbeda dengan yang lain kan. Iya kan, kok kayak Mas Ino ketemu si A, kan from the first time you arrive di tempat itu kan bisa sense, smell. Semua, beda betul, kan beda-beda ya. Dan baru pasti strategi dikeluarin, oh ini kayaknya mesti gini. Kayak tadi gue nggak tahu kita udah mulai. Gila. Betul. Dan sekarang kayak kita harus akhiri nih Mas Erwin. Lain kali kita akan sambung deh. Saya banyak hal yang saya mau highlight, terutama soal awareness tadi ya. Kemampuan kita untuk hening sejenak, untuk mendapatkan clarity dalam pikiran tadi, untuk kemudian kita mendengar apa sih yang ingin disampaikan oleh nggak tahu apakah kita menyebut suara hati kah, atau kalau orang beriman menyebutnya yang maha kuasa, atau calling, atau calling itu tadi. Calling. Kemudian dalam komunikasi tadi soal research, mendengar, understanding, sesuatu yang kadang-kadang orang menganggap remeh, tapi itu pijakan, itu pondasi. Kalau miss dengan itu semua, kelar 3 bulan lo berantem kayak Farhan sama ini, gue udah dengerin dia terus tuh. Sampai akhirnya si Farhan pindah ke radio yang lain itu. Tapi emang kocak. Terakhir saya ketemu Mas Farhan di DPR. Oh iya. Sebelum dia udah jadi Pak Wali Kota. Oh, sekarang Pak Wali Kota. Dulu masih. Gimana Pak? Pakai baju hansipnya itu. Thank you Mas Erwin ya. Thank waktunya. you Mas. Thank you so much. I really enjoy this discussion. It's very truthful. Ya, saya belajar soal kesadaran baru. Hadir kini dan di sini. Wah, itu saya diingatkan lagi, kayak ditampar lagi. Pak, lo harus hadir di sini dan kini, dan itu pijakan yang keren banget Mas Erwin menyebut itu lagi. Thank you Mas. Thank you Mas Erwin ya. Sama-sama. Kita lanjut nanti. Sesi kedua nih, kalau kita ada topik yang saya pengen sebenarnya parenting. Tadi menarik sekali, tapi karena ini waktu udah panjang banget. Karena banyak orang tua sekarang butuh semacam
bukan panduan, tetapi bagaimana sih sebenarnya orang melakukan supaya dia dapat insight juga. Nggak harus diikuti sepenuhnya, tapi gimana sih deal dengan sesuatu. Apalagi nggak ada Neni. Kita klub bapak-bapak tanpa Neni. Aku juga gitu. Boleh tuh buat judul sinetron. Tapi tanggung jawabnya gede banget jadinya. Bangun tidur harus ikut segala macam urusan. There is a price to pay. Ya, tapi ya itulah. Rumah kita tanggung jawab kita juga. Lo mau berantakan ya lo nggak ngelakukan apa, tapi kalau merapi ya lo harus ambil peran. Bapak-bapak tanpa Neni Club ini. Parenting nanti. Thank you Mas Erwin sekali lagi ya. Sama-sama Mas. Di rumah atau tempat kerja itu kayak rumah juga nih, asik. Thank you Mas.